Dan pemirsa masih seputar banjir. Banjir di perumahan Villa Tomang Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten menelan korban jiwa pada Minggu dini hari. Seorang remaja berusia 18 tahun tewas tersetrum saat akan mengevakuasi perangkat komputer yang tersambung ke arus listrik di rumahnya. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Peristiwa bermula saat korban bersama keluarganya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah yang sudah mulai terendam banjir. Namun naas saat korban mengevakuasi perangkat komputer yang tersambung ke arus listrik, korban tiba-tiba tersetrum. Keluarga korban selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Bunda Sejahtera. Namun sayang, tim medis menyatakan korban telah meninggal dunia. Ya, lalu pemirsa, sekarang pertanyaannya, apakah tingginya intensitas hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah titik di Jabodetabek sudah diperkirakan sebelumnya? Kita akan tanyakan ke PLH Direktur Meteorologi Publik Ida Pramurdawardhani. Bu Ida, selamat pagi. Bu Ida, berkaitan dengan kejadian hujan kemarin nih, apa di Jabodetabek ya, apakah sudah diprediksi sebelumnya atau di luar prediksi, Bu? Ya, sebelumnya selamat pagi Mas Jose dan juga Mbak Glory. Tentu saja BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan lebat di wilayah, salah satunya di wilayah Jakarta itu sejak beberapa waktu lalu. Dan prediksinya antara sampai dengan tanggal 9, jadi periode prediksi sampai tanggal 9, karena beberapa faktor dinamika atmosfer yang mempengaruhi seperti adanya bibit siklon 90S dan 93S beberapa waktu lalu di selatan Indonesia. Kemudian juga faktor lainnya yaitu menguatnya monsun Asia, kemudian juga adanya daerah pertemuan dan juga perlambatan angin di sekitar Jawa. Ini juga sudah kami sampaikan melalui press release beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu, dan sudah kami sebarkan juga tidak hanya ke media tapi juga ke stakeholder atau ke pemerintah daerah. Demikian, Mas Jose. Ya, baik Bu Ida. Kalau tadi Ibu Ida menyatakan bahwa sudah ada peringatan dini atau early warning dari BMKG, apakah sudah sebelumnya dikomunikasikan kepada Pemprov untuk antisipasi? Iya, kami secara rutin ketika kami mengeluarkan informasi peringatan dini dan juga press release dalam bentuk apapun itu, baik itu pada skala mingguan, harian, kemudian per jam, kami selalu sampaikan ke pemerintah daerah, ke BPBD, kemudian juga kami sampaikan itu dan tentu saja ini sudah menjadi kegiatan yang rutin, baik itu dari BMKG maupun dari pemerintah daerah sendiri. Jadi untuk komunikasi dan koordinasi itu sudah dilakukan secara rutin. Iya, Bu Ida, lalu berkaitan juga dengan prediksi musim kemarau sebelumnya juga diantisipasi bahwa El Nino berpotensi untuk datang lebih cepat. Tapi kenapa intensitas hujannya masih tinggi? Ya, baik. Jika kita bicara terkait tentang musim, yaitu musim hujan, musim kemarau dengan cuaca, tentu saja meskipun secara tidak langsung ada hubungannya, namun tentu saja kita juga harus melihat secara detail per hari atau secara hariannya, karena kalau kita bicara El Nino itu berarti jangka panjang. Sementara di tiap hari ini tentu saja ada fenomena-fenomena yang pengendali yang berbeda. Dan sebetulnya untuk El Nino sendiri, meskipun saat ini kita berada dalam fase netral ya Mas Jose ya. Namun demikian ada faktor-faktor lain pengendali cuaca yang juga cukup signifikan. Seperti saya sampaikan tadi, adanya monsun Asia yang aktif, kemudian daerah pertemuan angin, kemudian juga aliran massa udara dari Samudra Hindia yang juga cukup intens, kemudian juga adanya labilitas atmosfer pada skala lokal yang juga tinggi, kelembapan yang tinggi. Hal ini mempengaruhi dinamika harian yang signifikan dapat meningkatkan hujan, khususnya di wilayah Jawa, kemudian Nusa Tenggara. Jadi meskipun pada fase netral dan menuju El Nino, kita juga perlu perhatikan bahwa dinamika atmosfer harian ini juga memberikan peran yang tinggi terhadap kondisi cuaca harian. Jadi kita bedakan antara harian kemudian musiman pada skala-skalanya seperti itu. Meskipun jika diakumulasikan nanti untuk secara musiman sendiri nanti akan relatif lebih kering dibandingkan dengan normalnya seperti itu mungkin. Oke, berarti untuk El Nino-nya ini jangka panjangnya ya. Bu Ida, berbicara terkait dengan beberapa hari ke depan, apakah ada potensi hujan lebat yang terjadi di Jabodetabek? Kira-kira wilayah mana saja yang perlu kita waspadai? Baik, Mbak
Mbak Glory. Jadi kami informasikan untuk wilayah Jabodetabek ini sampai dengan seminggu depan intensitas hujannya diprediksi akan melemah, artinya intensitasnya akan menurun dibandingkan dengan beberapa waktu lalu dibandingkan kemarin atau 2 hari sebelumnya, sehingga potensi hujan diprediksi meskipun masih ada potensi hujan dengan intensitas tinggi seperti sedang, namun durasinya dan juga intensitasnya, akumulasinya akan lebih berkurang dibandingkan beberapa hari lalu. Dan perlu kita perhatikan juga, Mbak Puri, bahwa beberapa wilayah di Indonesia saat ini juga sedang memasuki masa transisi, yang mana salah satu ciri khasnya adalah potensi hujan dengan periode yang pendek, namun perlu diperhatikan bahwa potensi hujan meskipun periodenya pendek, namun kadang-kadang disertai dengan angin kencang, kemudian kilat petir, dan juga kadang-kadang puting beliung dan hujan es. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada periode transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Seperti itu mungkin Mbak Glory. Baik, dan tentunya kita berharap bahwa perakiraan cuaca ini dapat berjalan sesuai dengan prediksi dan juga antisipasi tetap dipersiapkan oleh pemerintah provinsi. Terima kasih Ibu Ida Pramodawardhani, PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.